Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas mandiri saya pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan judul Kendala Guru Sekolah Dasar dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan dosen pengampu Bapak M. Sidik SPD MPD. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya nikmat baik secara jasmani maupun rohani sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mandiri saya ini tepat waktu. Adapun alasan saya memilih judul ini karena 1. Saya tertarik tentang kendala apa saja yang dihadapi guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 2. Sebagai calon seorang guru, pentingnya memahami kendala apa saja yang dihadapi guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah dasar. 3. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki implementasi agar menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Pertama, kendala. Apa sih yang dimaksud dengan kendala? Kendala adalah suatu kondisi di mana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Kendala seringkali terjadi dalam dunia pendidikan, seperti pada model pembelajaran, pendekatan, media pembelajaran, dan penilaian pada siswa. Jadi, dapat disimpulkan, kendala adalah suatu masalah atau suatu keadaan yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan harus memiliki solusi tertentu yang sesuai dengan kendala yang dihadapinya. Selanjutnya, yang kedua, guru. Guru adalah orang yang pekerjaan atau mata pencaharian atau profesinya mengajar. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, atau di musola, bahkan di rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, ketiga, sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang berlangsung selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, umumnya berusia 6-12 tahun, dan merupakan jenjang pendidikan formal level rendah yang sangat menentukan pembentukan karakter siswa ke depannya. Pendidikan sekolah dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan sangat penting dalam menggali dan meningkatkan potensi anak sedini mungkin. Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Di level inilah awal mula anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga penanaman nilai-nilai yang nantinya akan berguna dalam kehidupannya. Orang tua dan guru bahu-membahu mengarahkan anak agar mampu menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, spiritual, dan emosional. Pembentukan ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan porsi daya tangkap anak-anak pada masa itu. Pada masa ini, anak diajarkan berbagai ilmu pengetahuan atau mata pelajaran yang relevan dengan tingkat usianya dan tentunya yang menunjang untuk kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, apa sih tujuan pendidikan sekolah dasar? Tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Selain itu, dengan adanya pendidikan dasar ini dapat menjadikan seorang anak membentuk individu yang mampu hidup secara berkelompok. Selanjutnya, yang keempat, implementasi. Implementasi, menurut Nurdin Usman, adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan,
atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Nah, implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Akhirnya, proses pelaksanaan implementasi menitik beratkan pada sistem atau mekanisme perencanaan. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenal tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Profesor Dr. Hamir Hasan, ada 4 komponen. Pertama, kurikulum adalah suatu ide, pemikiran, gagasan, atau pendapat. Kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil. Sedangkan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat, bangsa, dalam penguasaan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka.